Hello listener, jadi mari kita selesaikan cerita kemarin. Tapi sebelum itu, gue mau bilang ke kalian, yang bakal gue ceritain ini sedikit gore, jadi mungkin buat kalian yang belum cukup umur sama yang nggak suka sama yang kayak gitu, mending tutup video ini. So, without any further ado, let's get started. Kotori Bako, last part. Sejauh yang ku tahu, kotak itu dibuat sekitar tahun 1860-an sampai 1980-an. Diisi dengan mayat anak-anak yang dibunuh oleh orang tua mereka. Dulu, desa ini adalah tempat diskriminasi dan penganiayaan yang mengerikan. Segitu ngerinya sampai anak-anak sering dibunuh. Desa Yoshida ada di bawah kendali keluarga Yoshida, dan penganiayaan yang mereka lakukan sangat mengerikan. Sampai-sampai ketika sebuah keluarga ingin memiliki anak dengan upah yang sangat minim, sulit untuk membesarkan anak mereka. Jadi, mereka seringkali dibunuh. Kalian ngerti apa yang aku katakan sejauh ini kan? Kalian pasti tahu tentang Perang Oki di pertengahan tahun 1860-an kan? Butuh waktu sekitar setahun untuk meredamnya. Tapi pada waktu itu, salah satu orang yang terlibat berhasil melarikan diri ke desa ini. Orang itu bernama... Nama keluarga yang diceritakan M sama dengan namaku, jadi aku akan memanggilnya AB aja. Orang-orang desa yang sudah mengalami beban yang berat berpikir dia akan membawa masalah yang lebih besar, jadi mereka mencoba membunuhnya. Tapi kemudian AB berkata pada mereka, kalau mereka mau membantu AB, dia akan memberikan senjata untuk membalaskan dendam mereka. Lebih tepatnya, memberitahu cara untuk membuat senjata itu. Lalu AB mengeluarkan sebuah kotak kecil. Setelah berunding dan mendengarkan penjelasan AB, warga desa setuju dengan syarat-syaratnya. AB memberikan satu syarat lagi pada mereka. Dia mau mengajarkan cara membuat kotak itu dengan satu syarat. Mereka harus memberikan kotak pertama yang mereka buat padanya. Dia bilang kalau setelah mereka mendengar cara membuat kotak itu, mereka berubah pikiran, mereka masih boleh membunuhnya. Singkatnya, penduduk desa setuju dengan semua syarat itu, dan AB mulai mengajarkan cara membuatnya. Oke, sampai sini gue mau peringatin lagi ke kalian kalau cerita selanjutnya bakalan penuh sama hal-hal yang gore. Jadi, yang nggak tahan sama hal-hal kayak gitu, dan kalian di bawah umur tutup video ini, oke? Gue hitungin sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, gue udah peringatin kalian ya. Kalau kalian masih nonton, jangan protes. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menyatukan beberapa potong kayu dengan bentuk tertentu, mirip seperti puzzle, yang tujuannya biar nggak gampang dibuka. Dan itu adalah bagian paling sulit di prosesnya. Terus, kotak yang udah jadi diisi sama darah seekor hewan betina, terus ditutup sebelum darahnya kering. Buat bagian dalam kotak, ini asal-usul nama Kotori Bako. Mereka naruh bagian dari anak yang mereka bunuh di dalamnya. Buat bayi yang baru lahir, mereka masukin tali pusar bayi itu, ujung jari telunjuk sampai ruas jari pertama, dan usus yang udah direndam di darah korban. Buat anak-anak sampai usia 7 tahun, mereka masukin ujung jari telunjuk anak itu dan usus yang udah direndam di dalam darah korban. Dan buat anak-anak sampai usia 10 tahun, mereka masukin ujung jari telunjuk anak itu. Kotori Baku dikasih nama sesuai sama jumlah korban yang ada di dalamnya. 1 anak Ippo, 2 anak Niho, 3 anak Sampo, 4 anak Shippo, 5 anak Goho, 6 anak Roppo, dan 7 anak Shippo. Setiap kotak harus punya segel buat nunjukin jenis kotak itu. Ippo punya segel segitiga, Niho segi 4, dan seterusnya.
AB bilang kalau maksimal korban yang boleh mereka masukin di satu kotak itu 7 orang. Tapi kotak yang diminta AB itu diisi dengan 8 orang anak yang berusia di bawah 7 tahun. Dan AB juga minta seorang wanita dan anak-anak tambahan. Dan kotak itu dia sebut dengan Hakai. AB bilang, apapun alasannya mereka nggak boleh buat Hakai lagi. Kalian mungkin mikir, abis semua hal yang dibilang tadi, warga desa pasti berubah pikiran kan? Apalagi orang yang bilang tuh orang yang sama sekali nggak mereka kenal. Nggak peduli sekeras apapun keadaan mereka, nggak mungkin mereka bakal ngebunuh anak mereka terus memperlakukan mayat anak mereka kayak gitu. Tapi enggak, penduduk desa setuju sama semua itu. Aku nggak tahu kayak apa keadaan mental mereka waktu itu. Tapi mereka pasti di bawah tekanan yang nggak bisa dibayangin. Sampai tega ngelakuin hal kayak gitu buat dapat senjata buat balas dendam. Tapi ya mau dibilang gimana pun keadaannya, nggak ada pembenaran buat pembunuhan. Setiap keluarga berunding anak-anak mana yang harus dibunuh. Terus mereka ngelakuin rencana mereka. Dan akhirnya Hakai selesai dibuat. AB mulai demonstrasi kotori bako. Wanita sama anak-anak yang diminta AB tadi dipanggil. Waktu mereka ada di dekat kotori bako, organ dalam mereka tahu-tahu robek. Kayak sesuatu dari kotori bako masuk ke dalam mereka terus ngerobek organ dalam mereka. Dan tentu aja mereka meninggal. Bukan karena nyentuh kotak itu, tapi karena sekedar ngelihat kotak itu aja. Kalian bisa ngebayangin gimana ngerinya kotak itu kan? Dan abis ngelihat efek kotak itu di depan mata mereka sendiri, penduduk desa langsung bikin kotori baku mereka sendiri. Pertama mereka bikin cipo, kotak yang ku bersihin. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, mereka membunuh 15 anak dan 1 orang wanita. Terus, mereka ngasih kotak itu ke kepala desa Yoshida. Alasannya, sebagai tanda ketulusan penduduk desa. Semua wanita dan anak-anak di keluarga Yoshida muntah darah sebelum mereka meninggal. Mereka dengan bangga ngejelasin apa yang terjadi ke sisa keluarga Yoshida, juga daerah sekitarnya. Terus mereka juga ngasih peringatan sama orang-orang itu buat nggak ikut campur sama urusan mereka. Mereka nggak bakal maafin orang-orang yang berani macem-macem sama mereka. Kecuali kalau mereka nggak diganggu lagi. Mereka nggak bakal ngelakuin apa-apa. Warga desa juga ngusir keluarga Yoshida. Kalau mereka berani balik ke desa, mereka bakal pakai kotak itu lagi. Mereka juga minta kotak yang dihadiahin tadi buat dibalikin. Keluarga Yoshida sama orang-orang desa sekitar setuju sama syarat-syarat itu. Dan rumor tentang kutukan itu juga mulai menyebar. Habis kejadian itu, warga desa masih terus bikin kotori bako. Abe udah pergi dari desa itu. Tapi kayaknya dia udah sempat ngasih tahu gimana nanganin kotak-kotak itu. Wanita sama anak-anak dilarang deket-deket sama kotak itu. Terus kotak itu juga harus disimpan di tempat yang gelap dan lembab. Terakhir, kutukan dalam kotori baku itu bakalan semakin melemah seiring berjalannya waktu. Kalau mereka udah nggak butuh kotak-kotak itu lagi, atau kalau mereka udah nggak bisa nanganin kotak itu lagi, mereka harus bawa kotak itu ke kuil O. Bukan sembarang kuil, tapi harus kuil O. Dalam 13 tahun, mereka bikin 16 kotak lagi. Mereka bikin kotak-kotak itu buat ngurangin jumlah anak-anak di desa. Pas mereka ngorbanin anak-anak itu, mereka ngutuk keluarga Yoshida. Mungkin buat ngurangin rasa bersalah mereka. Jadi mereka nyalain keluarga Yoshida. Kalau dihitung, ada 6 Ippo, 2 Niho, 5 Goho, dan 3 Chippo. Dan kalau dijumlahin, berarti sekitar 56 anak jadi korban. Belum juga ada rumor tentang kotak-kotak yang gagal dibuat. Jadi kemungkinan jumlah korban selama 13 tahun lebih dari itu. Dan kalau kalian pengen tahu, mereka berhenti bikin kotak itu bukan karena mereka ngerasa cukup, tapi karena sebuah insiden. Waktu itu, seorang bocah berusia 11 tahun nyuri salah satu kotori bako. Dan yang dia curi itu adalah Cippo. Kalian tahu, semakin tinggi nomornya, semakin kuat kutukannya. Dan lebih parahnya lagi, itu Cippo yang baru aja selesai dibikin. Kejadiannya mirip kayak kejadian kemarin. Bocah itu mikir, dia nemuin mainan yang menarik. Terus kotak itu dibawa pulang. Dalam 1 hari, anak-anak dan wanita di rumahnya meninggal. Dan itu pertama kalinya, penduduk desa ngerasain betapa ngerinya kotak itu. Mereka sadar kalau kejadian yang sama
bisa aja kejadian lagi. Jadi mereka mutusin buat ngebuang kotak-kotak itu. 5 perwakilan dari desa datang ke keluargaku. Mereka minta sama leluhurku buat ngebuang kotak-kotak itu. Tapi waktu itu kotak-kotak itu masih terlalu kuat. Jadi warga desa harus ngelamain kotak-kotak itu dulu. Caranya kayak yang udah dijelasin sama Jason tadi. Terus kalau kutukan dari kotak-kotak itu udah menurun, mereka diminta buat ngebawa kotak itu lagi ke kuil kami. Dan selama jumlah tahun belum terpenuhi, kami nggak boleh sama sekali berhubungan sama kotak itu. Kalau pemilik sebelumnya meninggal, pewaris atau orang-orang yang bertanggung jawab sama kotak itu harus memberitahu keluarga kami. Dan orang yang bertanggung jawab sama kotak-kotak itu harusnya nggak boleh lari dari tanggung jawab mereka. Aturannya kurang lebih kayak gitu. Butuh waktu yang lama buat ngelemahin kotak itu. Dan tergantung sama seberapa kuat kutukannya. Mungkin bisa makan waktu sampai 110 tahun. Atau dalam kasus Cipo, butuh waktu 140 tahun. Setelah pihak-pihaknya dibagi, satu orang dipilih dari masing-masing pihak buat jadi perwakilan, buat nyerahin kotak itu ke orang berikutnya. Tahap selanjutnya, mereka bakalan ngasih tahu kuil kami siapa yang punya kotak apa. Habis ngasih tahu info itu, orang itu dibunuh. Tujuannya buat ngejaga rahasia siapa yang punya kotak itu dan berapa lama mereka harus nyimpen kotak itu. Pihak-pihak lain juga dilarang ngasih info apapun tentang kotak-kotak itu. Kalau kalian penasaran, kenapa mereka nggak ngurus kotak itu bareng-bareng aja? Ini yang kakekku bilang. Beban bagi satu orang akan mengurangi tanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Dengan jumlah orang yang sedikit, itu akan memastikan mereka merasakan beban yang sebenarnya. Dan mereka tidak bisa melarikan diri dari tanggung jawab itu. Gitu katanya. Kalau tahun yang udah disepakati udah terpenuhi, kotak-kotak itu dibawa ke kuil dan dimurnikan. Kakek dan kakek buyutku menangani sebagian besar dari kotak-kotak itu. Aku nggak pernah ngebayangin bakalan berurusan sama kotak-kotak itu. Tapi ternyata masih ada Cipo yang batas waktunya paling panjang. Dan itu aja yang aku tahu. Dan Cipo yang kumurnikan, itu Cipo yang pertama mereka buat. Oke, itu cerita M. Dan seperti yang aku bilang di awal, aku punya permintaan pada kalian. Jujur, aku bingung harus ceritain ini atau enggak. Ini jelas sesuatu yang tabu, dan mungkin sesuatu yang nggak perlu diketahui sama orang-orang luar desa. Tapi M bilang, kalau masih ada 2 kotak tersisa, 2 Cipo. M bilang, dia bakal mikul tanggung jawab buat ngurus 2 kotak itu. Dan setelah kami dengerin ceritanya, kami masih punya banyak pertanyaan. Jadi kupikir, aku ceritain semua ini biar aku dapat bantuan dari kalian. Dan ini permintaanku. Habis kalian dengar cerita ini, kalau kalian punya informasi apapun yang ada hubungannya sama kotak ini, tolong kasih tahu aku. Aku nggak bisa ngasih tahu di mana kami tinggal, juga nama asli kami. Tapi aku masih pengen tahu lebih banyak tentang kotak ini. Kalau kalian penasaran kenapa aku nggak tanya M aja, karena M sendiri nggak tahu terlalu banyak soal kotak itu. Begitu juga ayahnya. Keluarga Eschan dan Jason juga pengen tahu lebih banyak lagi. M bilang kalau di zaman sekarang ini banyak cerita-cerita mistis yang nggak kita tahu kebenarannya. Aku sendiri juga nggak bakal percaya sama cerita kotak-kotak itu kalau nggak ngalamin sendiri. Setelah denger cerita M, pertanyaan-pertanyaan ini terus ngehantuin pikiranku. Kayak, siapa Abe dan dari mana asalnya? Gimana Abe bisa belajar bikin kotak-kotak itu? Kenapa Abe ada di Kepulauan Oki? Di mana Hakai sekarang? Apa yang terjadi sama Abe habis keluar dari desa itu? Apa yang dilakukan Abe sama Hakai yang dia bawa? Menurut sejarah yang kupelajari, pemerintahan Kyoto ngirim tahanan ke Pulau Oki. Jadi, apa mungkin kotak-kotak itu berasal dari Kyoto? Aku juga pengen belajar tentang asal-usulku. Waktu ayahku lahir, dia dengar kalau leluhurnya juga dari Kepulauan Oki. Tapi itu aja yang kami tahu. Apa aku masih ada hubungan darah dengan Abe? Aku juga nggak tahu. Tapi mengingat nama keluarga kami sama, nggak nutup kemungkinan kan? Tapi itu juga mungkin sebuah kebetulan. Apa di sini ada yang expert dalam sejarah? Atau pernah lihat kata-kata Hakai di sejarah lokal atau cerita rakyat kalian? Info yang kami dapetin berhenti di cerita M.
Bahkan kami nggak tahu gimana kotak-kotak itu dapat namanya. Ini cuma tebakanku. Ippo mungkin artinya pertama disegel, Niho kedua disegel, dan seterusnya. Tapi buat Hakai mungkin artinya pelepasan ke-8. Dan sekali lagi, aku nggak akan nge-reveal nama kami, terutama nama keluarga kami, dan aku juga nyamarin lokasi tempat tinggal kami. Mungkin egois buat minta info ke kalian, mengingat sedikit informasi yang aku share ke kalian, dan aku minta maaf soal itu. Tapi kalau kalian tahu sesuatu, tolong kasih tahu aku dan tinggalkan pesan. Oke, itu tadi cerita dari kotak terkutuk Kotori Bako. Gimana menurut kalian? Apakah cukup seram? Atau B aja gitu? Atau pembawaan gue yang bikin ceritanya jadi boring? Terus aja di kolom komentar. Dan kalau kalian suka sama cerita-cerita kayak gini, gue bisa ceritain cerita-cerita lainnya. Atau mungkin kalian punya cerita yang pengen kalian share juga. Kalau ada mungkin gue bisa ceritain di sini. Mungkin. Terlepas dari cerita ini asli atau enggak, gue nggak nyaranin kalian buat ngikutin cara-cara yang ada di cerita tadi ya. Karena kalau ada yang percaya, kutukan itu bisa aja jadi nyata. Walaupun itu dari cerita yang fake, itu bisa aja jadi nyata. Well, sampai ketemu di video berikutnya. Stay safe wherever you are and happy Halloween everyone. Ravis the Heart just sign out. Toya!